بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik sehingga kita masih dapat beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu sejenak untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Adapun tema yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang fil hadiyati wal mukafaati biha, yaitu mengenai hadiah dan cara membalas hadiah tersebut. Atau yang lebih umumnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu mengenai kebaikan seseorang terhadap kita dan bagaimana cara membalas kebaikan tersebut.
Wa bisanadil muttasil ila al-musannif. Qala al-faqih rahimahullahu, telah berkatalah al-imam al-faqih rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam Abdullah as-Samarkandi rahimahullahu ta'ala, i'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, idza ahda ilaika insanun hadiyatan, apabila ada seseorang yang memberikan hadiah kepadamu, fa in lam yakunil ladzi uhdiya ilaika zaliman wa lam yakun maluhu haraman fal afdal an tuqbalal hadiyah. Lalu jika orang yang memberikan hadiah kepadamu itu bukan sebagai orang yang zalim dan hartanya bukan harta dari penghasilan yang haram, maka yang lebih utama yaitu antuk balal hadiah, bahwasanya engkau terimalah hadiah itu. Ya. Kemudian wa takafa'ahu bi afdali minhu aw mithlihi, dan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik daripada hadiah itu atau yang seumpama dengan hadiah tersebut. Maka dikatakan di dalam kitab ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika yang memberikan hadiah itu bukanlah seorang yang zalim atau bukan daripada harta yang haram hadiah tersebut, maka diterima afdal, ya. Tapi kalau seseorang itu adalah seseorang yang zalim dan hartanya jelas-jelas kita ketahui daripada penghasilan yang haram, maka tidak boleh diterima. Seperti itu, ya, tidak boleh diterima. Kemudian masalah selanjutnya, dan pernah saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, kalau pula kita yakini bahwasanya harta dia ini ada dari penghasilan yang haram dan ada juga dari penghasilan yang halal, bercampur dia, maka ulama mengatakan boleh diterima. Itu boleh diterima. Tapi bersikap wara itu lebih utama, yaitu tetap jangan diterima. Bersikap wara ini, ya. Namun boleh diterima. Baik. Kemudian kemarin ada juga pendapat yang mengatakan, ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu masalah pekerjaan ini, penghasilan seseorang itu tidak ada sangkut pautnya dengan pemberiannya. Ini, ya. Tidak ada sangkut pautnya. Masalah pekerjaan, penghasilannya ini urusan masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya tidak masalah, pemberiannya itu tibanya hadiah. Jatuhnya hadiah seperti itu, boleh diterima. Ini tergantung pada kita lah, ya, mau mengambil, berpegang dengan pendapat yang seperti apa. Kalau saya lebih baik bersikap wara, ya, bersikap wara, hati-hati, lebih baik jangan diterima. Seperti itu masalah hadiah itu, ya, atau pemberian lah. Fa in ajazta 'anil mukafaati bil mal fa bid du'ai wa husnit thana. Lalu jika engkau tidak mampu membalas pemberian hadiah itu dengan yang seumpamanya, maka balaslah dengan suatu doa. Balaslah dengan doa dan pujian yang baik. Seperti itu. Wa qad ruwiya an Rasulillah sallallahu taala alaihi wasallam, telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka ia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya an Ibnu Umar, dan telah diriwayatkan juga daripada Ibnu Umar
'anin Nabi sallallahu alaihi ta'ala alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahda ilaikum ma'rufan, siapa saja yang telah menghadiahkan kepada kalian akan sesuatu hadiah, ya, maka fakafi'uhu, balaslah hadiah itu. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, dan apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu yang dapat untuk membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah untuknya, hatta ya'lama, sehingga ia mengetahui, annakum qad kafa'tumuhu, bahwasanya kalian sungguh telah membalas pemberian tersebut. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ucapan doa seperti apa Bapak Ibu, ya, yang paling afdol untuk kita ucapkan ketika ada seseorang yang memberikan hadiah atau berbuat baiklah kepada kita? Apa ucapan doa yang paling afdol untuk kita ucapkan supaya doa ini dapat menyamai, ya, perbuatan baiknya tersebut, ya, hadiahnya tersebut? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jawabnya tentu ada pada riwayat hadis yang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man suni'a ilaihi ma'rufun, sesiapa yang diperlakukan kebaikan kepadanya, ya, sesiapa yang memberikan hadiah kepada kita atau berbuat baik kepada kita, faqala li fa'ilihi, maka hendaklah ia berkata kepada yang melakukan kebaikan itu, jazakallahu khairah, jazakallahu khairah, mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan kebaikan. Tambah lagi katsira, kebaikan yang banyak. Nah, Bapak Ibu, maka Rasulullah menjelaskan, faqad ablagha fitana, sesungguhnya ucapan doa yang seperti itu telah mencapai pujian yang sempurna terhadap pemberian kebaikannya itu. Sudah sempurna itu Bapak Ibu, karena Allah yang balas. Nah, jazakallah, Allah yang balas. Kalau kita yang balas mana sempurna, Pak? Ya, belum setimpal. Ucapan terima kasih ini sebenarnya Bapak Ibu, ya, belum setara, ya, belum setara. Terima kasih. Maka di dalam Islam mengajarkan ucapan yang sempurna ini, ya, yang afdal. Jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairan. Itulah minimalnya, jazakallahu khairan. Jangan jazakallah aja, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh jazakallah aja, mudah-mudahan Allah terima engkau. Tidak jelas itu. Terima apa? Ya, mudah-mudahan Allah balas engkau. Balas apa? Kebaikan apa keburukan? Kan begitu. Sedikit atau banyak, maka sempurnakan. Jazakallahu khairan katsira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita terapkanlah pada diri kita, biasakan, ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, Bapak, kemudian Ibu melakukan suatu kebaikan kepada Bapak, ya, barangkali sebelum tidur dipijit dulu, kan begitu Pak? Ya Pak, nah, sebelum tidur dipijit dulu sama istri, kan? Ya, udah siap dipijit sama istri itu, jazakillahu khaira. Nah, kalau perempuan jazakillah Pak, jangan jazakallah pula Pak. Sama perempuan, ya, ngomong sama perempuan jazakillahu khaira. Nah, seperti itu. Kalau laki-laki baru jazakallah. Kalau beramai-ramai dia jazakumullahu khaira. Nah, baik. Wa jazakallah ahsanal jaza, boleh juga ditambah seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan balasan yang sebaik-baiknya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibud da'i, penuhilah undangan orang yang mengundang, kata Rasulullah. Nah, ini amarnya Pak.
Perintah dari Rasulullah. Ajibu. Ya. Penuhilah. Ya. Undangan orang-orang yang mengundang itu. Ini yang diutamakan ini Bapak Ibu. Wajib hukumnya memenuhi undangan walimatul urus. Ini wajib. Ya. Undangan walimatul urus. Undangan walimah pernikahan. Nah, ini wajib ini. Ya, kalau kenduri biasa-biasa ya sunnah saja. Ya. Kalau kenduri walimah pernikahan wajib datang. Kalau ada uzur, halangan maka disampaikan, diberitahukan. Wala taruddul hadiah, dan jangan pula kalian menolak yang namanya hadiah. Rasulullah itu menerima hadiah Bapak Ibu. Sedekah Rasulullah tak mau. Zakat Rasulullah tak makan Bapak Ibu. Ya, tapi hadiah Rasulullah terima. Maka sebaik-baiknya kalau kita memberikan sesuatu kepada saudara kita, katakanlah ini hadiah. Begitu ya. Ini hadiah seperti itu. Atau ingin memberikan sesuatu kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ustaz ini ada hadiah sedikit Pak Ustaz. Itu ya. Ya. Bapak Ibu, itu kata-kata yang indah itu. Ini Ustaz untuk duit bensin Pak Ustaz. Tidak bagus itu. Kurang adab itu, ya. Kurang etika, ya. Saat duit bensin. Hadiah Pak Ustaz. Kan mantap punya. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Wala taruddul hadiah, dan Rasulullah katakan jangan kalian tolak yang namanya hadiah. Ini perintah Rasulullah. Warawa Anasun, dan telah meriwayatkan oleh Anas anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, al hadiyatu tuzhibus sam'a wal qalba wal adawah. Hadiah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuzhibus sam'a, dapat menghilangkan pendengaran. Apa maksudnya Bapak Ibu? Hadiah itu dapat menghilangkan pendengaran, yaitu berita-berita tak baik, kabar-kabar buruk. Jadi kalau Bapak Ibu tak mau mendengarkan berita tak baik, kabar-kabar buruk, sering-seringlah memberikan hadiah. Itu dia Bapak Ibu. Rasulullah yang menyampaikan, al-hadiyatu tuzhibus sam'a. Hadiah itu dapat menghilangkan berita-berita tak baik, ya. Wal qalba, dan dapat menghilangkan hati. Hadiah itu dapat menghilangkan hati. Apa namanya? Obat dengki. Hadiah itu dapat menghilangkan kedengkian di dalam hati kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Luar biasa ini ya. Bukan sekedar dapat pahala, tapi ada keutamaannya. Pahala dapat Bapak Ibu, ya. Keutamaannya pun luar biasa. Wal adawah, dan hadiah itu dapat menghilangkan permusuhan, adawah. Dan hadiah itu dapat menghilangkan permusuhan di antara kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga pada riwayat hadis yang lain, tahadu, kata Rasulullah. Tahadu artinya saling memberikan hadiahlah kalian. Saling memberikan hadiahlah kalian, maka niscaya tahabbu. Niscaya kalian akan saling berkasih sayang. Ini ilmunya nih Pak Ibu, hadiah ini. Ya, untuk membangkitkan ya kasih sayang, menjalin keharmonisan di antara pertemanan ataupun di dalam rumah tangga, saling memberikan hadiah. Istri memberikan hadiah kepada suami, suami memberikan hadiah kepada istri. Anak memberikan hadiah kepada orang tua memberikan hadiah kepada anak. Tahabbu, kata Rasulullah, niscaya kalian akan saling berkasih sayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalannya luar biasa nih Bapak Ibu. Kalau kita praktekkan nih Bapak Ibu, kita amalkan di dalam keseharian kehidupan kita, insya Allah, ya, tak ada permusuhan, tak ada kedengkian, tak ada saling bersangka buruk, insya Allah. Nih. Warawa Ata'unil Khurasani, dan telah meriwayatkan oleh Ata' al-Khurasani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasafahu fa inna tasafuha yudhibul ghilla wa tahadu tahabbu fa innal hadiyata
tudhibu bisyahna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasafahu, saling bersalamanlah kalian. Bapak Ibu, tasafahu artinya saling bersalamanlah kalian. Nah, tentunya Bapak Ibu sesama jenis lah ya, laki-laki sesama lelaki, wanita sesama wanita. Ya, kenapa? Karena Rasulullah katakan pada riwayat yang lain, fa ini ya, ini sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, la usafihun nisa, aku tidak bersalaman dengan wanita, dengan perempuan. Sedikit kita bahas Bapak Ibu masalah ini. Bersalaman dengan wanita di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i ini hukumnya haram. Tentu digaris bawahi ya, yang non mahram. Itu wanita yang ajnabiyah, ya, perempuan yang non mahram. Itu haram hukumnya di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i ini. Ya. Begitu pula menurut 3 mazhab yang lain, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, haram bersalaman dengan wanita. Ya, sama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja 3 mazhab ini, yaitu mazhab Imam Hanafi, Maliki, Hambali, membolehkan bersalaman dengan wanita yang sudah tua, renta, maaf kata buruk rupanya, dah tidak bersawat lagi kita kepadanya, maka bersalaman kepadanya tak mengapa, boleh menurut 3 mazhab itu. Kalau Imam Syafi'i ya non mahram, baik muda tua ya tak kira ya, haram. Tapi ada tambahan lagi nih, dalam satu pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau pakai sarung tangan atau kain ada penghalang, penghadang, tak masalah, boleh. Tentunya dalam keadaan tertentu kan begitu Bapak Ibu. Peruqyah itu mesti pakai sarung tangan itu. Pak. Tukang ruqyah itu harus pakai sarung tangan itu ya. Dia rasa itu timbul dari situ semua itu Pak, rasa itu. Ya. Ya namanya orang kerasukan Bapak Ibu. Ya. Bapak antarlah istri Bapak ya cari tukang ruqyah. Kemudian Bapak tinggalkan pula dia, jangan ditinggalkan Pak, lihat dia. Ya, jangan ditinggalkan dia sama tukang ruqyah itu dalam kamar, dalam bilik seperti itu ya. Lihat dia, orang namanya kerasukan, entah tersingkap auratnya ya, tersingkap lutut pahanya. Kawan ini tadi meruqyah enggak pula pakai sarung tangan. Ini bahaya nih. Nanti bukan meruqyah lagi namanya ya. Terjadi pula yang tidak diinginkan. Bapak Ibu, banyak itu kejadian seperti itu. Kenapa? Enggak ngerti masalah sentuh menyentuh ini Bapak Ibu. Ya, yang non mahram ini. Kemudian sedikit lagi saya bahas masalah mertua. Ya, masalah mertua sudah pernah juga saya singgung ya. Non mahram itu enggak, istri non mahram enggak Bapak Ibu? Ada yang kemarin yang bertanya, istri non mahram enggak? Istri non mahram itu tadi kan mazhab Imam Syafi'i bersalaman dengan yang non mahram, haram hukumnya kan begitu. Istri non mahram enggak? Non mahram itu sampai kapanpun enggak akan jadi mahram dengan kita. Istri suami itu non mahram, ajnabiyah, ajnabi. Itu Bapak Ibu. Tapi karena sudah diikat dengan ikatan pernikahan, maka tak masalah di dalam bab sentuh menyentuh, tak haram. Tetapi yang namanya wudhu tetap batal. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tambahan. Kemudian mertua Bapak Ibu. Mertua ini mahram apa non mahram? Pada asalnya ia tidak mahram dengan kita. Ajnabiyah juga, ajnabi. Pada asalnya ya. Kemudian menjadi mahram karena musaharah. Jadi mahram mu'abbad lah dia. Mahram mu'abbad. Asalnya ajnabi atau ajnabiyah, non mahram itu mertua itu. Karena diikat dengan ikatan pernikahan tadi, karena kita nikah sama anaknya, jadilah dia mahram dengan sebab musaharah. Musaharah ini karena ada ikatan tali pernikahan itu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan haram di sini, mahram di sini mu'abbad selama-lamanya Pak.
nanti meninggal istri bapak, bapak ceraikan istri bapak, umpama, ya kan? Yang namanya mertuanya Pak Ibu haram menikah dengannya. Wudu batal lah? Enggak batal. Tapi kalau otaknya error, enggak usah lagi salam-salam, ya apa cipika-cipiki apa, ya enggak usah lagi. Kenapa? Karena ya lebih baik menjaga. Kalau error dia ada juga orang error Pak. Tapi mak mertua saya itu putih Pak Ustadz, cantik, itu error dia tuh. Itu dah mulai enggak ada pemikirannya tuh. Lebih baik jangan lagi, ya enggak usah dekat, enggak usah bersalaman, kan begitu. Tapi kalau sama mak kandung saya rasa enggak akan ada orang yang seperti itu Bapak Ibu. Itu udah parah kali dia tuh kalau model sama mak kandungnya itu. Kalau sama mak mertua kadang-kadang ada Bapak Ibu. Ya kadang-kadang ada. Nah, maka hindari terlebih utama, enggak usah salaman. Ya takut timbul fitnah. Itu kan ada yang kejadian kemarin Bapak Ibu. Itu error dia itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ulang lagi. Tasafahu, saling bersalamanlah kalian. Fa inna tasafuha, maka sesungguhnya dengan bersalaman itu yudhibul ghilla, dapat menghilangkan dendam. Nih dalam riwayat yang lain dikatakan salaman itu dapat menghilangkan dendam, al-ghil. Wa tahadu, dan saling memberikan hadiahlah kalian, tahabbu, maka niscaya kalian akan saling berkasih sayang. Fa innal hadiyata, maka sesungguhnya hadiah itu tuzhibu bisyahna, hadiah itu dapat menghilangkan permusuhan. Ini Bapak Ibu, mirip-mirip hadisnya ya, tapi diawali dengan bersalaman ini. Yang diriwayatkan oleh Imam Atha Al-Khurasani. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, warawa Jabirun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah meriwayatkan oleh Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashkarun nasi lillahi ta'ala ashkaruhum li'ibadihi, wa man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling bersyukur di antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berterima kasih kepada sesamanya. Itu Bapak Ibu, itu orang yang paling bersyukur di sisi Allah, yaitu orang yang berterima kasih kepada sesamanya. Jika ada seseorang berbuat baik kepada kita, ya ucapkanlah tuh jazakallahu khaira itu. Maka Rasulullah katakan, waman lam yashkuril qalil, sesiapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, lam yashkuril katsir, niscaya dia tidak akan dapat mensyukuri yang banyak. Bapak Ibu, dimulai bersyukur dengan yang kecil-kecil dulu Bapak Ibu, yang sedikit-sedikit. Ya, biasakan dapat sedikit, alhamdulillah. Jadi ketika diberikan yang banyak kita tidak lupa sama Allah. Itu. Kenapa hari ini banyak yang lupa? Ya, ketika diberikan kaya, pangkat yang tinggi, kenapa? Karena lupa bersyukur di waktu Allah berikan nikmat-nikmat yang kecil itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik. Warawa Ibnu Abbas, dan telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, man udiya ilaihi hadiyatun, sesiapa yang dihadiahkan kepadanya sebuah hadiah, wa indahu qaumun, dan di dekatnya ada satu kaum, yaitu di dekatnya itu ada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, fahum syurakauhu, maka mereka itu yaitu mendapatkan bahagian di dalam hadiah tersebut. Ibu tidak boleh mansur Ibu. Kalau kita diberikan hadiah, kemudian teman-teman kita di dekat kita, terus gimana nih? Mau kita bawa pulang aja hadiah nih, atau kita bagi-bagi juga kepada teman-teman kita ini? Tentunya teks hadisnya seperti itu tuh Bapak Ibu. Qala al-Faqih, saya tidak jawab Bapak Ibu. Ini Imam Al-Faqih, Abu Lais Samarkandi mengatakan. Qala al-Faqih, berkata Imam Al-Faqih rahimahullah, yang Allah merahmati beliau, takallaman nasu fi makna hadzal hadis. Ya. Para ulama telah
berbincang di dalam makna hadis ini, wa ta'wili, dan tentang takwil hadis ini. Apa kata ulama? Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, ya, al haditsu ala zahirihi. Hadis itu tentunya sesuai dengan tekstualnya. Itulah maksudnya. Kalau kita diberikan hadiah, teman-teman kita ada di situ nampak sama dia, maka berikan juga lah sedikit banyaknya. Bapak Ibu, ada dengar istilah uang dengar enggak Bapak Ibu? Uang dengar. Masalah jual beli tanah apa segala macam kan. Oh, ini orang mau beli tanah kita nih. Kawannya ada nih, Bapak Ibu. Kasih dia enggak? Ya kasihlah. Ya dalam rangka bentuk apa namanya? Kemurahan hati aja, bukan maksud-maksud yang lain dah. Ya, bukan maksudnya menyogok kawan ini tadi. Kau tadi dengar kau modalnya berapa kan? Jangan pula kau bilang-bilang, bukan seperti itu. Ya, ya dalam rangka berbuat baik aja kepada dia. Itu. Itu pendapat sebagian ulama itu Bapak Ibu. Ya. Fakullu man udiya ilaihi, dan sesiapa saja yang dihadiahkan kepadanya sebuah hadiah, fajulasa'uhu syuraka'uhu, maka teman-teman yang ada di sekitarnya yang melihat hadiah itu diberikan kepadanya, maka mereka semestinya lah mendapatkan bahagian dari hadiah tersebut. Ini pendapat yang pertama Bapak Ibu. Ya. Artinya ya dibagilah, dibagi kawan tuh. Ya, jangan makan sendiri ya. Baik Bapak Ibu. Kemudian waqala ahlul fiqh, dan telah berkata para ulama ahli fikih, ya, al khabaru ala wajhil istihbab, ya. Hadis itu di atas jalan istihbab, kesunahan saja, ya, kesunahan saja. Yustahabu lahu, disunnahkan baginya. Kalau dia mau melakukan itu ya dapat pahala dia. Yustahabu lahu ay yusyarikahum, bahwasanya mengikut sertakan mereka, yang melibatkan mereka, bagilah mereka ala sabilil karami wal muruah, di atas jalan yaitu dalam rangka al karam, kemurahan hati, kedermawanan hati, wal muruah, dan dalam rangka ya menjaga kehormatan diri lah. Nanti jangan disampaikan kawan-kawan itu pula kepada yang lain, atau dia ngomong sesama dia kan, pilih kali kawan tuh di depan kita dibagi, ya kita tidak dapat loh katanya kan. Jaga kehormatan diri kita, muruah, ya, harga diri, ya. Fa in lam yaf'al, ya kalau dia tak mau memberikan itu, fala yujbaru alaihi, tidak bisa dipaksakan. Itu Bapak Ibu, ya. Ya. Itu pendapat ahli fikih itu, ya. Itu ahli fikih itu Bapak Ibu. Ya, baik. Waruya an Abi Yusuf Al-Qadi rahimahullah annahu uhdiya ilaihi syai'un farawa hadzal hadits ba'du ashabi. Telah diriwayatkan dari Imam Abi Yusuf Al-Qadi rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, annahu uhdiya ilaihi syai'un, sesungguhnya ya beliau dihadiahkan sesuatu hadiah. Farawa hadzal hadis, kemudian disampaikanlah hadis ini kepada beliau oleh sebahagian daripada teman-temannya, ya. Atau murid-muridnya, diingatkanlah dia dengan hadis tadi itu. Faqala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, innal haditha fil fakihah wa nahwiha. Hadis itu hanya khusus buah-buahan saja dan seumpama buah-buahan. Kalau yang lain, duit apa macamnya, itu tidak perlu. Banyak pendapatnya ini Bapak Ibu, ya, banyak pendapatnya ini. Ini kata Imam Abu Yusuf, ya. Qala al-faqih, dan berkata al-faqih, yaitu Imam Abu Lais As-Samarqandi, sami'tul faqih, aku mendengar daripada ahli fikih pula. Tengok Bapak Ibu, ulama ini saling menukilkan Bapak Ibu. Berkata al-faqih, yaitu tuan kitab ini, Imam Abu Lais As-Samarqandi, sami'tul faqih, aku mendengar seseorang ahli fikih, yaitu siapa? Aba Ja'far, yaitu namanya Aba Ja'far, yaqulu, beliau berkata, uhdiya ila Abil Qasim, telah dihadiahkan kepada seseorang yang bernama Imam Abil Qasim, yaitu Ahmad bin Ahmad. Fadzakara lahu hadzal hadis, kemudian diingatkanlah ia, ya, tentang hadis yang tadi itu. Qala, berkata Imam Abil Qasim, Ahmad bin Ahmad tersebut, innahum syuraka'u fis surur la fil hadiyah. Ya, sesungguhnya di dalam hal itu hanya berbagi di dalam kegembiraan saja. Kalau kawan kita dapat hadiah, kita ada di situ, kita ikut gembira aja. Itu aja yang dapat kita ya Bapak Ibu. Ya, gembira aja hanya sama-sama. Ya, bukan dapat
menikmati, ya, bukan dapat menikmati, tidak, tetapi kegembiraannya saja. Itu kata Imam Abdul Qasim Ahmad bin Ahmad. Ya, ya ini tergantung hati kita lah Bapak Ibu yang menerima hadiah nih kan. Masa mau kasih gembiranya aja sama kawan. Ini mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya bawa ngeteh lah kawan tuh, ngopi-ngopi, ya, ngopi Bapak Ibu. Nah, kemudian kemudian Imam Abdul Qasim Ahmad bin Ahmad berkata, qala al-khabaru, ya, masalah hadis itu fi misli ashabi suffah, itu mengenai atau di dalam meneladani ashabus suffah. Ya, ashabus suffah. Siapa ashabus suffah? Yaitu sahabat-sahabat yang mendiami teras masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khaniqahat, dan mengenai orang-orang yang tertindas, tak berdaya, fakir, fuqara, orang-orang miskin. Kalau kita diberikan hadiah, ya, di hadapan orang-orang susah seperti itu, fakir, fuqara, orang-orang tertindas, maka berikan dia. Itu maksud hadis itu. Kata siapa tadi? Kata Imam Abdul Qasim Ahmad bin Ahmad. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pembahasannya dari para ulama kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Masalah ketika diberikan hadiah kemudian ada orang-orang di dekat kita, macam mana hukumnya? Ya, kalau Bapak Ibu mau menikmati sendiri, ya kan ada tadi pendapatnya, silahkan, tak apa-apa. Jadi yang lain Pak Ustadz, ya dapat gembiranya aja. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa amma idza kana faqihan minal fuqaha ikhtassa bi hadiyatin fala syirkata li ashabihi aw li talamidhi. Kalau yang diberikan hadiah itu adalah seseorang ahli fikih, maka tentunya hadiah itu terkhususkan untuknya. Khusus untuk dia hadiah itu, ya. Dan yang lain tidak dapat, itu khusus untuknya. Ini kalau ahli fikih, ya, ahli ilmu lah, ya, para ulama. Kalau diberikan hadiah, murid-murid ini memperhatikan, ya, kawan-kawan yang lain memperhatikan, itu khusus untuk dia, itu khusus, ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, suatu amalan yang luar biasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita itu saling memberikan hadiah, ya. Karena amalan ini luar biasa Bapak Ibu. Memang satu-satunya amalan yang dapat meningkatkan keharmonisan, ya, keakraban, kasih sayang di dalam pertemanan dan di dalam rumah tangga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada lagi itu, yang lain juga. Pada riwayat hadis yang lain Rasulullah katakan salam, mengucapkan salam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, hatta tu'minu, sehingga kalian betul-betul beriman, wala tu'minu, dan tidak sempurna iman kalian, hatta tahabbu, sehingga kalian itu saling berkasih sayang satu sama lain. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian saling berkasih sayang satu sama lain. Tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada marah-marahan. Makanya dosa besar, ya, memutuskan silaturahmi, ya, memutuskan tali persaudaraan, dosa besar, minal kabair, dosa besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melebihi 3 hari, dosa besar. Jangan dilanjutkan lagi, pas sampai 3 hari. Wa khairuhuma, yang terbaik di antara mereka berdua yang sedang bermusuhan itu, kata Rasulullah, mayyabda bisalam, orang yang pertama sekali berani mengucapkan salam, dalam rangka memperbaiki hubungan itu kembali. Jangan nanti jadi azab di hari kiamat, menjadi hisab di hari kiamat. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak sempurna iman kalian hatta tahabbu. Saya memaknainya tidak sempurna, bukan tidak beriman, ya, karena bukan rukun iman. Hati-hati baca hadis itu, ya. Tidak sempurna iman kalian hatta tahabbu, sehingga kalian saling berkasih sayang satu sama lain. Awala adullukum, mau ndak, kata Rasulullah. Ini Rasulullah tanya nih Bapak Ibu, mau ndak aku tunjukkan ala syai'in, kepada sesuatu amalan, idza fa'altumuhu, apabila kalian mengamalkan amalan ini, tahabbtum, maka kalian akan saling berkasih sayang. Apa dia amalannya Bapak Ibu? Afshus salama bainakum, ucapkanlah salam di antara kalian, ya. Adab-adab salam ini Bapak Ibu insyaallah di pertemuan yang akan datang, ya, adab-adab salam ini tentunya, ya, yang muda mengucapkan salam kepada yang tua,
Itu murid mengucapkan salam kepada sang guru. Ya, yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan. Itu ada adab-adabnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, tapi tidak mesti seperti itu ya. Seperti ustadz dia nunggu pula disalamin muridnya kan. Kenapa? Nah, itu kan murid saya. Apa pula saya salam duluan? Dialah salam duluan. Itu tidak boleh itu. Itu kibir tuh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.